Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersukacita dalam Tuhan karena ada 5 pengurus baru yang akan dilantik pada hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan, kita mendoakan supaya para hamba-hamba Tuhan ini dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berdoa supaya komisi yang dipegangnya itu bertumbuh, berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh masuk dalam ibadah yang kudus. Kami mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat-berkat rohani, baik melalui pujian, melalui lagu-lagu penyembahan, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari Tuhan, supaya pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini diurapi oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh hamba-hamba Tuhan tergabung dalam Aser Kolektan, pemusik, WL Singer, AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang heran di tangan Tuhan. Semua yang hadir juga Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan, yang kami boleh bersukacita dalam Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Untuk pengurus-pengurus yang akan dilantik, mari Tuhan, Kau sendiri akan persiapkan mereka, urapi dengan urapan-Mu dari surga, sehingga Tuhan, pelantikan ini boleh membawa mereka Tuhan lebih maju lagi dalam melayani Tuhan, dan melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke antara mereka tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan. Pagi ini Tuhan sediakan waktu khusus buat kita, amin, untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan. Dan terlebih daripada itu kita akan tinggikan Dia, agungkan Dia, karena Dia kasih-Nya nyata bagi kita sekalian, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya, sungguh nyata. Namun
Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau masih kami kesempatan untuk datang beribadah. Kami berterima kasih Tuhan.
sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Untuk apapun yang kami alami Tuhan dalam hidup ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau ada dan Engkau sudah pilih kami. Kami tidak bisa balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami mau kasih hidup kami Tuhan. Kau mau kasih iman kami Tuhan, kamu kasih percaya kami Tuhan, hanya untuk Engkau saja Yesus. Terima kasih Yesus, kalau Kau sudah hadir Tuhan. Kami sudah memuji, berdoa, dan mengucap syukur ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Itu sebabnya mari kita memiliki cara pandang Tuhan, bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah sebagai satu alat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat naik terus di dalam Tuhan. Kita tidak jadi orang percaya yang bersungut-sungut waktu Tuhan izinkan kita di dalam sebuah proses tertentu, tapi kita jadi orang percaya yang bisa melihat makna di balik proses yang Tuhan izinkan kita lalui. Ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-76 Gereja Rehoboth, juga dengan berakhirnya masa bakti beberapa pengurus komisi, hari ini kita akan menyaksikan pelantikan pengurus baru beberapa komisi, yaitu Komisi Kebaktian Umum 1, Paduan Suara Sion 1, KKP, The Flame, dan Aser Kolektan. Dengan masa bakti 2023 sehingga 2025. Mari kita bersama-sama akan mendukung di dalam doa untuk para pengurus baru komisi-komisi tersebut yang akan dilantik. Pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum Majelis Pengurus Harian Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, Ibu Melia Trisito STH MSI. Waktu kami persilakan. Surat pengangkatan Gereja Rehoboth dengan dasar ayat dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24b. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada hari ini Gembala Sidang Gereja Rehoboth mengangkat dan mensahkan nama Pendeta Kristina Rungkat Dr. MTH, Jabatan Pembina Komisi KU1. Mulai hari ini, nama tersebut di atas berhak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan uraian tugas dalam periode 2023 sampai dengan 2025. Surat pengangkatan ini di kemudian hari dapat ditinjau kembali apabila ternyata ada kekeliruan. Gereja Rehoboth, Jemaat Bandung, Jalan Raden Dewi Sartika nomor 36 sampai 38, Bandung, Gembala Sidang Pendeta Dr. Yohanes Rungkat, Dr. MTH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, sebentar saya akan membacakan dan menganggil Bapak Ibu yang tergabung dalam susunan pengurus yang akan dilantik pada saat pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebutkan gelar panggilan Bapak, Ibu, atau Saudara untuk mempersingkat waktu
dan memperkecil kemungkinan kesalahan. Bagi nama Bapak Ibu Saudara yang dipanggil, untuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara dipersilakan untuk maju ke depan. Dan untuk pengurus lain dipersilakan untuk berdiri di tempat. Berikut susunan pengurus Komisi KU1 Gereja Rehobot Jemaat Bandung periode 2023-2025. Pendeta Kristina Rungkat Dr. MTH selaku pembina Komisi KU1. David Candrawan, Ketua Komisi KU1. Yahya Sanjaya, Wakil Ketua Komisi KU1. Jeffrey Elia, Wakil Ketua Komisi KU1. Ersun Sinta, Bendahara Komisi KU1. Ripka Febriana, Sekretaris Komisi KU1. Trivena Suryati, Sekretaris Komisi KU1. Oi Lincu, Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Feni Chandra, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Acin, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Nancy Leman, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Hana Kristiani B, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Handoyo Sumardi, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Patricia Joy Hurt, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Aldrin Alang Ong, Wakil Ketua Sipelawatan dan Pemerhati Jemaat Komisi KU1. Happy Wihanpi, Koordinator Kedukaan Komisi KU1. Teddy Parmenas, Koordinator Kedukaan Komisi KU1. Widiat Moko, Koordinator Kedukaan Komisi KU1. Ati Sumiati, Koordinator Kedukaan Komisi KU1. Anton Haris, Si Keamanan Komisi KU1. Subakti Arif, Si Perlengkapan Komisi KU1. Wiwi Sutanto, Si Perlengkapan Komisi KU1. Berikut susunan pengurus Paduan Suara Sion 1 Gereja Rehobot Jemaat Bandung periode 2023-2025. Pendeta Yakobus Rungkat Dr. Gigi, pembina, pianis, dan pelatih vokal Komisi Paduan Suara Sion 1. Andre Gustiadi S, Ketua Dirigen dan Pelatih Vokal Komisi Paduan Suara 1. Li Ing Hao, Wakil Ketua Komisi Paduan Suara Sion 1. Chandrawati Cahya, Sekretaris dan Wakil Suara Komisi Paduan Suara Sion 1. Maria Josephine, Bendahara Komisi Paduan Suara Sion 1. Nani Rohaini, Wakil Suara Komisi Paduan Suara Sion 1. Yohanes Tirta, Wakil Suara Komisi Paduan Suara Sion 1. Mulyana Wijaya, Wakil Suara Komisi Paduan Suara Sion 1. Yanti Purdian, Si Perlengkapan Komisi Paduan Suara Sion 1. Murti Ningsih, Si Perlengkapan Komisi Paduan Suara Sion 1. Flora Rosiana, Si Perlengkapan Komisi Paduan Suara Sion 1. Mega Kalista, Si Kedukaan dan Dirigen Komisi Paduan Suara Sion 1. Aman, Si Kedukaan Komisi Paduan Suara Sion 1. Priscilla, Si Kedukaan Komisi Paduan Suara Sion 1. Yani Mulyani, Dirigen Komisi Paduan Suara Sion 1. Yelan, Dirigen Komisi Paduan Suara Sion 1. Leo Hansen, Audio Visual Komisi Paduan Suara Sion 1. Berikut susunan pengurus Komisi KKP Gereja Rehobot Jemaat Bandung periode 2023-2025. Pendeta Madya Cikongfen BSC STH, Pembina Komisi KKP. Suratno, Ketua Komisi KKP. Beni Rianto, Wakil Ketua Komisi KKP.
Sobana Elkana, Sekretaris 1 Komisi KKP. M. Naibaho, Sekretaris 1 Komisi KKP. Setiawan Wahyu, Bendahara 1 Komisi KKP. Hari Sugianto atau Pak Miming, Bendahara 2 Komisi KKP. Alex Mailai, Seksi Pelawatan atau Pelayanan Kedukaan Komisi KKP. Asep Samuel, Seksi Pelawatan atau Pelayanan Kedukaan Komisi KKP. John Keng, Seksi Pelawatan atau Pelayanan Kedukaan Komisi KKP. Chandra Osman, Seksi Perlengkapan Komisi KKP. Yoyong, Sesi Musik WL dan Singer Komisi KKP. Bintoro Santoso, Seksi Dokumentasi dan DVD Komisi KKP. Sugianto Effendi, Son dan AVD Komisi KKP. Ayi Irawan, Seksi Doa Komisi KKP. Peng Liang, Seksi Asar dan Kolektan Komisi KKP. Teddy Setiadi, Seksi Olahraga Komisi KKP. Berikut susunan pengurus Komisi The Flame Gereja Rehoboth Jemaat Bandung periode 2023-2025. Evangelis Daniel Gatot STSTH, Pembina Komisi The Flame. Daniel Septian Wijaya, Ketua Komisi The Flame. Ariel, Wakil Ketua Komisi The Flame. Senen Gabriel, Sekretaris dan Koordinator Doa Komisi The Flame. Denisa Kurnia Dharma, Bendahara dan Koordinator Kreatif Ministry Komisi The Flame. Vincent Sirian Santoso, Koordinator Press and Worship Komisi The Flame. Yohanes Setiawan, Koordinator Multimedia Komisi The Flame. Rahel Patricia Aditya, Koordinator Flexion Komisi The Flame. Vicencia Viola DSA, Koordinator Caring dan Cell Group Komisi The Flame. Valeri Olivia Santoso, Koordinator Caring dan Cell Group Komisi The Flame. Berikut susunan pengurus Komisi Asar Kolektan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung periode 2023-2025. PDM Evelyn Rungkat Dr. Gigi, Pembina Komisi Asar Kolektan. Trestianti Miharja, Ketua Komisi Asar Kolektan. Ayu Sari, Wakil Ketua Komisi Asar Kolektan. Ika Siska Francisca, Wakil Ketua Komisi Asar Kolektan. Rina R. Gunawan, Koordinator Komisi Asar Kolektan. Deti Cintawati, Koordinator Komisi Asar Kolektan. Serly, Koordinator Komisi Asar Kolektan. Kita lanjutkan dengan pernyataan kesediaan untuk pelayanan dalam komisi masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Komisi Kebaktian Umum 1, Paduan Suara Sion 1, KKP, The Flame, Asar dan Kolektan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Dan saudara-saudara telah menyetujui dan bersedia melayani Tuhan sebagai anggota pengurus komisi yang bersangkutan. Saya mohon kesediaan saudara untuk menjawab dengan kesungguhan hati beberapa pertanyaan di hadapan Tuhan Yesus Gembala Agung kita dan di hadapan jemaat. Harap dijawab dengan suara yang keras, tegas, dan bersama-sama. Pertama, apakah saudara menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam komisi yang saudara layani, dan dengan pertolongan Tuhan mau melaksanakannya dengan setia dan bertanggung jawab? Apakah jawab saudara? Kedua,
Maukah saudara berusaha memelihara, mempertahankan semangat kerjasama dan persekutuan dengan Gembala Sidang, Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, juga dengan sesama pengurus dalam komisi saudara yang saudara layani, sehingga seluruh jemaat dapat dibina dan dilayani dengan baik? Apakah jawab saudara? Ketiga, maukah saudara memelihara kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita melalui Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, sehingga program jemaat pada umumnya dan program komisi yang saudara layani pada khususnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Apakah jawab saudara? Saya bersedia. Untuk jemaat yang dipercayakan kepada kita perlu dibina dan dipersiapkan menjadi jemaat yang bertumbuh, bertanggung jawab, melayani satu kepada yang lain, dan hidup dalam satu persekutuan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Gembala Sidang dan Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung dengan ini mempercayakan pembinaan Komisi Kebaktian Umum 1, Komisi Paduan Suara Sion 1, Komisi Kebaktian Kaum Pria, Komisi The Flame, Komisi Aser dan Kolektan kepada pengurus yang akan dilantik untuk masa bakti 2023 sehingga 2025. Gembala Sidang dan Majelis Gereja Rehoboth mengajak jemaat untuk mendoakan, menghargai, dan memberikan semangat, juga bekerja sama dengan pengurus yang akan dilantik untuk menyatakan kesediaannya. Jemaat dipersilakan berdiri. Pelantikan. Setelah mendengar pernyataan anggota pengurus komisi-komisi Kebaktian Umum 1, Komisi Paduan Suara Sion 1, Komisi Kebaktian Kaum Pria, Komisi The Flame, Komisi Aser dan Kolektan, maka dengan kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dalam hal ini adalah Gereja Rehoboth, kami sebagai Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan ini melantik pengurus Komisi Kebaktian Umum 1, pengurus Komisi Paduan Suara Sion 1, pengurus Komisi Kebaktian Kaum Pria, pengurus Komisi The Flame, pengurus Komisi Aser dan Kolektan, dengan masa bakti tahun 2023 sehingga 2025. Kiranya hikmat, hati yang bijaksana, serta kasih Allah senantiasa menyertai tugas pelayanan saudara-saudara. Terimalah janji Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk doa pelantikan. Harap para pengurus baru berlutut. Kita menyanyi satu kur, yaitu kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Para hamba Tuhan harap maju ke depan. Para hamba Tuhan yang hadir harap maju ke depan untuk mendoakan pengurus baru. Saya minta dengan hormat, Bu Gembala Sidang akan masuk dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara, angkat tangan kita untuk memberkati ajaib Tuhan.
pagi hari ini Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu penuh dengan kuasa, kemuliaan dan kesucian. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memanggil kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan untuk boleh melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia dan kudus. Berikan kami semua Tuhan tanggung jawab yang lebih lagi, bukan hanya kepada manusia, tetapi terutama bertanggung jawab kepada Tuhan yang empunya kerja di dalam pekerjaan Tuhan di Gereja Rehoboth ini. Tuhan, kami tetap minta hikmat, akal budi, terutama urapan Roh Kudus-Mu, karena tanpa urapan Roh Kudus-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami manusia dengan penuh kelemahan, tapi kami mengucap syukur Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pengurus KU1 dengan ketuanya Bapak David Candrawan. Engkau berikan pertolongan-Mu Tuhan untuk David Candrawan dan semua teman-temannya di pengurus KU1, supaya mereka juga boleh menggembalakan jemaat Tuhan di KU1. Mereka boleh memperhatikan domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama Ketua Sion 1 Bapak Andre Gustiadi. Tuhan tolong supaya mereka juga berlatih dengan baik secara jasmani, terutama secara rohani. Mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap ibadah yang dilakukan di Kebaktian Umum 1. Kami berdoa juga untuk kepengurusan KKP. Kami mengucap syukur untuk Bapak Suratno dan teman-temannya semuanya Tuhan. Mereka boleh saling menguatkan, saling mendoakan dan saling mendorong. Kami juga mengucap syukur bersama dengan pengurus The Flame Bapak dan Saudara Daniel Septian Wijaya. Kau sertai terutama anak-anak muda yang berada di sekitar Gereja Rehoboth Tuhan, boleh dibawa untuk bersekutu bersama-sama bertumbuh di dalam kebaktian The Flame. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Komisi Aser Kolektan dengan ketuanya Ibu Trestianti Miharja. Tuhan, kelihatannya pelayanan ini kecil, tetapi di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang kecil. Semuanya berhasil dengan baik kalau itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan kelima komisi ini Tuhan. Semuanya mereka menyerahkan diri, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Mohon pencerahan dan kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan mereka pada pagi hari ini. Jemaat juga boleh membantu Tuhan, mendoakan mereka senantiasa supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur di dalam segala perkara. Engkau Allah kami yang patut kami sembah, kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, setelah didoakan, saya undang untuk para pengurus baru untuk berdiri ke depan, maju ke depan. Yang di bawah ya, maju berdiri di tangga dan menghadap ke jemaat, menghadap ke jemaat. Yang di depan, yang di atas juga. Hamba Tuhan harap naik ke atas. Pengurus baru yang harap menempati tangga yang paling atas. Hamba Tuhan di atas ya. Selanjutnya pengurus baru, seluruh pengurus baru mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa seluruh jemaat dengan salam namaste. Terima kasih. Baik, dan akhirnya seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, majelis dan jemaat mengucapkan selamat melayani. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Ya, tetap tinggal. Sebentar akan difoto. Ya, silakan menempati ke tempat duduk masing-masing. Tuhan memberkati. Bahkan adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh semua orang. Tidak heran jika semua orang berlomba-lomba untuk bekerja dan melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, bagaimana orang percaya harus melihat pekerjaan yang ia miliki? Bolehkah orang percaya bekerja keras dan menghasilkan uang dengan jumlah tertentu sehingga nantinya dapat bersantai? Bolehkah orang percaya bekerja siang dan malam demi memenuhi kebutuhan? Dan bolehkah orang percaya menjadikan pekerjaan sebagai alat untuk menaikkan gengsi? Apakah benar pekerjaan tidak ada kaitannya dengan hal-hal rohani? Bagaimanakah seharusnya orang percaya memaknai pekerjaan mereka sehari-hari? Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life akan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai Biblical View of Working atau bekerja dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 20 Juli 2023 pukul 7 malam melalui Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwa. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Senang sekali pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kalau kami boleh Tuhan bersama-sama hadir di rumah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas, kata-kata yang sederhana. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus membuka, memberikan pencerahan setiap hati kami semua, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dilantik pada pagi hari ini.
selamat melayani Tuhan, jerih payah kita di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, satu saat ada orang yang berkata kepada saya, dia mengatakan seperti ini, Pak, saya itu paling takut kalau disuruh berdoa di hadapan orang sakit. Dia bilang kalau saya besuk ke rumah sakit, kemudian saya disuruh berdoa, aduh kayaknya keringat dingin, ya, takut katanya. Kira-kira apa takutnya? Ya, ada yang bisa nebak? Apa? Enggak sembuh gitu ya? Ya, gimana kalau yang didoakan tidak sembuh? Ya, gimana kalau didoakan malah lebih parah penyakitnya? Yang lebih serem lagi katanya, ya, didoakan supaya cepat sembuh, meninggal dunia. Makanya dia bilang saya itu paling takut, ya, kalau disuruh doa buat orang yang sakit. Ya. Ada orang yang beranggapan, ya, bahwa karena imannya sudah mencapai, ya, atau cukup mencapai posisi atau level tertentu, ya, baru orang itu bisa sembuh. Ada orang yang beranggapan kalau saya sudah hidup kesalehannya cukup sampai level tertentu, baru bisa sembuh. Ada orang yang beranggapan kalau saya pakai minyak urapan, ya, pasti sembuh. Ada juga yang beranggapan kalau saya pakai perjamuan kudus, pasti sembuh. Ada syarat-syarat tertentu untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana kalau tidak sembuh? Kemungkinannya sebaliknya. Berarti iman yang berdoa tidak sampai, ya, tidak cukup untuk menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit nggak sembuh karena dosanya masih banyak. Makanya dia tidak cukup untuk disembuhkan. Ya, ada berbagai alasan, ya, yang dibuat kenapa dia sembuh, kenapa dia tidak sembuh. Nah, melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama, ya, supaya kita sungguh-sungguh mengerti, ya, apa sebetulnya yang dikatakan atau yang ditulis di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Faith Beyond Healing. Iman di atas atau melebihi kesembuhan. Ya, iman yang melebihi kesembuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua, ya. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Dengan perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang
Yordan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 ayat yang tadi saya bacakan untuk kita bersama-sama ini merangkum seluruh apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Ya, 3 ayat tadi merangkum seluruh pelayanan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Nah, tolong ya slide-nya, please. Oke. Pertama, kita akan membaca di ayat yang ke-23 tadi. Kalau bisa, slide-nya tolong yang nomor 2. Kalau tidak bisa, saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, ayat yang ke-23 itu dikatakan bahwa Yesus, sebelumnya, di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, and Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Ya, ada kata-kata teaching, preaching, and healing. Ya, 3 kata ini merangkum seluruh apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Di mana Tuhan Yesus mengajar orang-orang pada saat itu? Dikatakan di sinagog. Sinagog itu adalah satu tempat di mana orang-orang Yahudi biasa berkumpul. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, ya, yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi mereka begitu taat dengan perjanjian lama. Ya, mereka berkumpul dikatakan di sini di rumah ibadat. Ya, di tempat pertemuan. Kalau kita sekarang seperti di gereja, ya seperti ini untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Next slide ya, please. Ada teacher, ada preacher, ada healer. Ya. Mengajar, berkhotbah dan menyembuhkan. Poin yang pertama, next slide ya, itu tentang teaching. Tentang pelajaran. Apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tentu kita bisa membaca di dalam perjanjian baru. Ya. Yaitu apa? Berita tentang kerajaan Allah. Tentang keselamatan. Penggenapan dari nubuatan di dalam perjanjian lama yang digenapi melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dia mengajarkan tentang kasih yang begitu luar biasa. Kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama. Dia mengajarkan tentang apa lagi? Berdoa, berpuasa, mengampuni. Ya, ada banyak hal-hal yang lain yang Tuhan Yesus ajarkan. Minggu depan akan masuk di Injil Matius pasal yang ke-5. Ya, yaitu tentang khotbah di bukit. Itu adalah ajaran Tuhan. Ya, ucapan bahagia yang minggu depan akan dikhotbahkan. Ya, ada banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan, kebiasaan sehari-hari yang sudah demikian familiar dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan Tuhan mengajar mereka dengan ajaran-ajaran yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberikan amanat agung, bukan? Kita sudah tahu semua. Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20.
Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 19. Yang ke-20-nya dikatakan apa? Ayat 20-nya. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Jadi pengajaran ini, ya teaching ini sangat penting sekali. Bukan hanya kita percaya Tuhan, mungkin dibaptis, tapi setelah itu kita harus apa? Belajar firman Tuhan. Ya, ini jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ajarilah mereka, teaching them. Ya, apa? All ya commandments dan yang sudah Tuhan berikan, dan Dia jamin Dia akan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Next slide. Preaching, ya, mengkhotbahkan, memberitakan firman Allah, ya, memproklamirkan kerajaan surga. Apa yang Tuhan Yesus khotbahkan? Nah, selalu ya diajarkan kalau kita membahas atau menggali firman Tuhan, jangan lupa untuk baca ya beberapa pasal sebelum atau sesudahnya. Nah, tidak jauh dari pasal 23 itu di pasal di ayat tidak jauh dari ayat Matius 4 ayat yang ke-23 itu di ayat yang ke-17. Ya, dituliskan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau masih ingat tahun yang lalu kita sudah membahas ini. Ya, ini kan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Betul tidak? Ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, dimasukkan ke dalam penjara, dikatakan Yesus menyingkir ke Galilea. Ya, dan kemudian dia mengajarkan hal yang sama. Pengajaran kekristenan tidak pernah berubah. Ya, ajarannya sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa itu bertobat? Ya, itu juga sudah pernah dibahas. Saya ingatkan kembali ya bahwa bertobat adalah hasil karya dari Roh Kudus yang mengakibatkan perubahan secara drastis atau radikal terhadap diri seseorang. Ya, di mana perubahan tersebut mentransformasi atau mengubah orang tersebut sehingga apa? Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bahkan membuat dia menjadi membenci ya perbuatan dosa yang dia lakukan sebelumnya. Bertobat itu perubahan secara radikal, perubahan secara drastis, ya, turning back. Jadi kalau saya maju sekarang, ya, kalau bertobat itu bukan belok kanan, bukan belok kiri, tapi apa? Turning back. Suka ada tanda U-turn ya, turning back. Nah, ini namanya bertobat. Jalannya yang tadinya dari sini ke sana berbalik jadi ke sana. Jadi ada perubahan yang drastis dari kehidupan seseorang. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ya sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian yang kekal di dalam neraka. Tetapi bersyukur karena kasih karunia Allah. Dia memberikan keselamatan. Keselamatan melalui apa? Melalui iman, melalui percaya kepada Tuhan Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kalau seseorang mau selamat, dikatakan dia harus percaya kepada Tuhan. Dia harus mengakui dosa-dosanya. Dia harus bertobat. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Baru orang itu bisa diselamatkan. Next slide. Healing. Kesembuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi Tuhan Yesus ketika dia berada dalam dunia, dia mengajar tapi dengan cara yang berbeda. Karena apa yang dia ajarkan disertai dengan mujizat, disertai dengan hal-hal yang ajaib, disertai dengan hal-hal yang luar biasa. Next slide. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan semua penyakit, semua kelemahan, semua orang yang datang kepada dia, ya dikatakan disembuhkan. Tentu satu hal yang luar biasa. Nah kalau kita baca, kita selidiki dari mana saja mereka datang. Dari mana? Tadi dikatakan di Syria. Nah Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, ya itu di belakang ada peta. Ya, ada peta. Kalau dilihat, Galilea itu adanya di utara Yerusalem. Ya. Nah, Yesus melakukan itu kemungkinan besar ini di Kapernaum. Ya, kita sudah mendengar khotbah minggu sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama juga di Galilea. Ya. Di Kapernaum itu sebetulnya apa? Ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Kemudian 2 minggu sebelumnya Tuhan Yesus juga melakukan mujizat yang pertama di Galilea, di Kana. Jadi ini Galilea ini satu tempat yang luar biasa. Bahkan nanti kalau kita baca ketika Yesus naik ke surga, dia juga berkata, hai orang-orang apa? Galilea, spesial. Nah Galilea itu posisinya itu ada di atas, di utara dari Yerusalem. Ini orang yang datang itu dari Syria dikatakan. Syria itu ada di atasnya lagi Galilea. Dan kalau kita baca tadi sampai dengan ayat yang ke-25, kita akan takjub. Heran luar biasa. Kenapa? Bukan hanya Syria yang di utara, tapi juga Dekapolis. Ya, Dekapolis itu 10 kota. Nanti kalau baca bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa atau di Gadara, ya itu ke sebelah tenggara dari Galilea. Kemudian kemana lagi? Yerusalem. Ya, Yerusalem itu di bawah, jadi di selatan, Yudea. Ya, kemudian di mana lagi? Kalau kita lihat, kalau kita baca, mungkin di Injil Matius tidak dicatat, tapi di Lukas atau di Markus itu kan ada ya paralelnya. Kalau misalnya dibaca di Lukas 6 ayat 17 sampai 19, itu ada juga Tirus dan Sidon. Ya, itu ada di posisi barat laut. Jadi kebayang nggak? Ini Galilea, di barat laut ada yang percaya yang datang, di utaranya di Syria, di Dekapolis, ya, sampai ke bawah ke Yerusalem dan Yehuda. Jadi Yesus begitu terkenal. Dikatakan beribu-ribu orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Ya, siapa yang gak mau? Ya, semua datang. Semua berbondong-bondong. Semua berdesak-desakan ingin mendengar pengajaran Yesus dan juga ingin disembuhkan. Tentu saja. Ya, jadi kalau hari Sabat Tuhan Yesus ngajar di Bait Allah, ya, hari-hari biasa dia akan ada di pinggir pantai, di atas bukit, di padang, dan dia akan mengajar begitu banyak orang, beribu-ribu
orang. Next slide. Allah itu maha kuasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau kita baca, yang bisu bicara, yang tuli mendengar, yang buta dicelikan matanya, yang lumpuh berjalan, ya, yang ayan itu apa? Penyakit epilepsi gitu ya, disembuhkan juga. Bahkan firman Tuhan mencatat sampai orang mati juga bisa disembuhkan. Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi kita harus ingat, ya, Dia juga adalah Allah yang bebas. Dia maha kuasa, betul. Tapi Dia juga adalah Allah yang bebas. Allah yang merdeka untuk melakukan apapun yang Dia pandang baik. Terutama untuk kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dia menyembuhkan pada saat itu tanpa dengan syarat. Tidak ada syarat. Orang-orang datang kok. Ya, semua datang. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya. Gratis, tidak harus bayar. Itu diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Dia lakukan itu karena Dia memang datang untuk apa? Untuk menanggung dosa, penderitaan, segala sakit penyakit, ya, yang diderita oleh seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita banyak mendengar kan? Orang percaya kepada Tuhan karena apa? Disembuhkan. Betul nggak? Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena dia disembuhkan. Tapi sadarkah? Atau pernahkah kita berpikir bahwa ada lebih banyak orang yang tidak percaya Tuhan walaupun dia sudah disembuhkan? Ya, saya ulangi. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena dia disembuhkan. Tapi ada lebih banyak orang yang tetap tidak percaya Tuhan walaupun dia sudah mendapat kesembuhan. Kalau ada orang yang mengatakan, saya mau percaya Tuhan, asal sakit saya disembuhkan dulu. Saya mau percaya kepada Tuhan, asal kesusahan, penderitaan saya Tuhan bereskan dulu. Bapak Ibu saudara sekalian, itu namanya percaya transaksional. Ya kan? Percaya seperti bertransaksi. Kalau Tuhan ini saya mau ini. Kalau Tuhan itu saya mau ini. Apakah yang kita pikirkan hanya kesenangan jasmani? Hanya kenikmatan duniawi? Hanya kesembuhan saja yang kita inginkan? Ketika kita mengiring Tuhan? Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa yang rohani itu lebih penting daripada yang jasmani. Yang rohani itu lebih penting daripada yang jasmani. Walaupun Tuhan memelihara jasmani kita, betul tidak? Makanya Dia ajarkan supaya kita berdoa minta diberi makan setiap hari. Makanya Dia menyembuhkan segala sakit penyakit yang jasmani. Tapi yang teristimewa Tuhan bilang, ya, tidak usah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh atau membinasakan tubuh dan jiwa di dalam neraka. Ya. Jasmani memang penting, tapi rohani
terlebih penting. Apakah seseorang disembuhkan atau tidak disembuhkan? Bukan berarti atau tidak berarti bahwa saudara benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi. Apakah kita disembuhkan atau tidak disembuhkan? Itu tidak berarti menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya hidup saleh, saya pasti sembuh. Kalau kamu seperti ini, dijamin, digaranti kamu pasti sembuh. Tidak ada hubungan. Tetapi mengerti firman Tuhan, percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, setia kepada Dia, melayani Dia, itu baru tanda bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bukan kesembuhan, tapi pengertian kita, kedewasaan kita untuk mengerti firman Tuhan, tahu rencana Dia, tetap setia melayani Dia. Apapun yang terjadi, itu baru kita benar di hadapan Tuhan. Bukan ukurannya kesembuhan. Yang menyembuhkan itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena doa kita, bukan puasa kita, bukan kesalehan kita, bukan apalagi. Bukan minyak urapan, bukan perjamuan kudus, bukan. Itu hanya sebagai apa? Alat. Media, tapi yang menyembuhkan tetap Tuhan. Karena Dia yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan WA yang saya kirim, kalau ada orang yang sakit, saya selalu bilang gini, kami bersehati berdoa, memohon kemurahan, belas kasihan, kasih dan sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah untuk menyembuhkan misalnya Bapak, Ibu atau apa. Jadi kita itu memohon, bukan mengklaim. Tuhan sesuai dengan janjimu harus sembuh. Siapa kita? Siapa? Kita itu hanya ciptaan, Bapak Ibu Saudara. Dia itu pencipta, Dia itu maha kuasa, Dia itu berdaulat, Dia tahu yang lebih baik buat kita. Waktunya tidak panjang lagi, tapi saya ingin memberikan ada 2 buah kesaksian. Yang satu singkat saja, anak saya tadi yang besar, yang WL, dia pernah mengalami yang namanya sakit MMR. Itu campak Jerman tahun 1995. Jadi doa saya apa sih, doa kami dan istri, Tuhan kalau boleh, ini apa? Untungnya kita melayani Tuhan. Jadi boleh negosiasi, nawar. Tuhan kalau boleh, janganlah diambil sekarang. Lagi lucu-lucunya. Kenapa nggak diambil waktu dia lahir prematur aja? Udah lahir 8 bulan, 2 kilo, 2,15 kilo. Kenapa nggak waktu itu? Kenapa harus nunggu ini? Kalau boleh. Dan saya ingat waktu itu kita mengadakan kebaktian keluarga muda. Pada datang ke rumah sakit karena waktu itu harus diopname, pacu jantung lah, otak lah, segala macam. Doain sama-sama kita, bersehati berdoa, memohon kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, walaupun dokter bilang tuh ini lihat akhirnya singkat kata lewat, terus dia bilang ini kalau secara medis itu apa? Otaknya itu masih belum ketutup sama tulang tengkorak, masih ada gap gitu. Ya sesuai dengan saya bicara dengan teman-teman kantor, kalau Tuhan saya menyembuhkan, Dia tidak akan menyisakan. Dan puji Tuhan tadi kita lihat. Jadi itu adalah karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa kita harus memiliki iman yang melebihi dari kesembuhan. Tadi saya katakan
tema kita adalah faith beyond healing. Jadi jangan iman kita hanya mentok sampai kesembuhan. Banyak juga orang yang sembuh tidak percaya Tuhan kok. Kenapa kita hanya mencari mentok sampai sana? Dan saya akan akhiri ini dengan kesaksian dari Leong Po dan Tante Cui Sian. Ya. Saya nggak tahu Tante Cui Sian ada nggak? Ya. Mohon maaf nih saya tidak minta izin, tapi saya sudah minta supaya WA ke Ibu Evi, ya, Papa, Mama, Ibu Evi. 5-6 tahun yang lalu, berarti Leong Po usianya mungkin sekitar 78 mungkin ya, dan Tante Cui Sian mungkin sekitar 72. Ya. Jadi ini usia sudah mau 80, ini sudah 72, 73. Menurut Bapak Ibu Saudara, usia segitu tua atau muda? Kepala 7? Satu saat saya sedang di rumah Papa mertua, ya. Mama mertua sudah dipanggil pulang Tuhan sudah cukup lama. Papa mertua saya waktu itu sakit, ya, jatuh tulang L3, L4 atau L4, L5, jadi duanya itu remuk, jadi nggak bisa jalan. Nah hari itu Tante Cui Sian, ya, Tante Luciana, ya, ada mungkin atau nggak ada, ya, datang, ya, usia 72 atau 73 ya, dan Leong Po 78, datang ngebesuk. Nah waktu saya tanya Tante, sama siapa? Ya, waktu itu Tante sama siapa? Nyupir sendiri Tante? Iya, beliau nyupir sendiri. Mau besuk Papa mertua saya. Yang lebih luar biasa lagi apa? Dia turun, dia ngambil kursi roda. Ya. Kursi rodanya dibawa ke depan, ke tempat penumpang, dia jemput Dia naikkan ke kursi roda, dia besuk. Ya, besuk sama Papa mertua saya. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, ya, kalau kita nunggu dibesuk, atau kita besuk orang. Nyupir, bawa suami yang harus pakai kursi roda, nyenguk orang yang sakit. Kalau pakai kursi roda sakit nggak? Saya mau tanya. Ya. Saya percaya bukan hanya keluarganya berdoa buat dan juga buat Tante. Kita juga berdoa. Ya, di doa pagi juga sering didoakan. Mau nunggu sembuh dulu, baru melayani Tuhan. Mau nunggu berjalan normal dulu, baru melayani Tuhan. Enggak. Dia tetap melayani Tuhan dalam kondisi yang seperti itu. Buat saya, itu lebih dari teaching, preaching, healing, itu lebih daripada itu. Ya. Apa yang dilakukan, ya, apa yang diperbuat, itu jauh menjadi berkat buat kita, terutama buat saya sekeluarga. Ya, tetap setia melayani Tuhan. Jangan selalu nuntut, sembuhkan dulu. Kalau enggak saya tidak mau melayani. Salah. Ya, layani Tuhan. Apapun keadaan saudara. Miliki iman yang melebihi, bahkan jauh melebihi dari kesembuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, untuk tidak menunggu. Kenapa harus menunggu? Jangan tunggu lagi. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara kesempatan, kemampuan, masih bisa jalan, masih bisa berdiri, layani Tuhan. Ya, berbahagialah buat Bapak Ibu Saudara yang dilantik hari ini, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan nanti ketika sudah tidak lagi memiliki kemampuan,
ya sudah terbaring, sudah nggak bisa jalan, sudah nggak bisa apa-apa, baru bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Telat. Biar kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami pengertian yang benar. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada setiap kami. Supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami mungkin sudah berdoa memohon kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan, kalaupun Engkau tidak berkenan untuk itu, berikan kepada kami pengertian, pemahaman pagi hari ini. Supaya kami menyadari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau memiliki rencana yang luar biasa. Berikan pada kami semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, iman yang melebihi kesembuhan. Terima kasih Bapak, hamba boleh berhenti bicara. Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan kepada kami semua, untuk kami tetap melayani Engkau dalam segala situasi, melayani Engkau dalam segala kondisi. Satu hal Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, supaya kami bisa melakukan hal itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan kita semua ya. Puji Tuhan. Tadi khotbah kalau saudara perhatikan dimulai dengan satu tantangan. Ada yang bilang diminta doa tetapi takut ya. Doa orang sakit takut. Takut lebih sakit, takut nggak sembuh, bahkan ada yang takut meninggal. Saya kira saudara lebih dari itu, ada satu level lagi yang lebih dari itu, yaitu mendoakan yang kerasukan setan. Nah itu lebih takut lagi, orang lebih takut. Nah sebagai hamba Tuhan saya harus memberikan ya rahasia-rahasia ini. Bagaimana caranya kalau kita ngadapin anggota atau anggota keluarga, teman yang sudah beriman, yang dirasuk setan, takut. Takutnya kenapa? Takut kalau saya usir setan itu, terus setannya larinya kemana? Kalau waktu Tuhan Yesus dia minta lari ke babi, Tuhan bilang iyalah lari sana dah. Nah kalau dia larinya ke rumah, gimana? Tapi itu saudara, saya anjurkan, ya ini sebagai gembala sidang saya haruslah ceritakan pada saudara ya. Saya harus sampaikan pada saudara. Kalau saudara mendoakan orang yang dirasuk setan, jangan takut saudara, karena roh di dalam kita kan lebih besar. Usir aja dalam nama Tuhan Yesus, hai setan keluar. Tapi setelah itu saudara doa, Tuhan bungkus saya, bungkus keluarga saya dengan darah Tuhan. Supaya setannya jangan keluar dari situ masuk ke rumah saudara. Masuk ke keluarga saudara. Bungkus dengan darah Tuhan. Itu penting saudara ya. Kalau kita berdoa untuk orang-orang yang dirasuk setan. Baik, saudara, kita berdoa juga untuk sebentar di KU2 ada pelantikan pengurus baru. Kita doakan supaya para hamba Tuhan ini boleh tetap dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat dalam komisi masing-masing. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Dan setelah KU2 ada doa pengerja. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua.
Engkau juga sudah menyertai para hamba Tuhan yang duduk dalam pengurus baru untuk menjalankan pelayanannya pada periode yang akan datang. Urapi mereka menjadi alat Tuhan yang heran di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelantikan pengurus baru di KU2 supaya semuanya juga boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Berkati Tuhan baik jasmani, lebih rohaninya berkati dan berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaannya, kesehatannya, semuanya Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, kekuatan dari surga. Dapat melakukan semua kegiatannya dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, bahwa kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Perbuatanmu di dalam hidup, perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidup. Ku naikkan pujian syukur dengan kuasa darah-Mu. Kau beri kemenangan, Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan, Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiada tandingnya semua perbuatan-Mu di dalam hidup. Perkasa dan terhebat semua anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku naikkan